Udah gitu, Fulham ini bisa di atas Nottingham Forest-nya Lingard. Malahan Nottingham Forest ini yang hampir aja terdegradasi. Itu karena ada Lord Lingard kita. Padahal ini masih jarang loh dia dimainkan. Kalau aja dia sering dimainkan, beuh. Biawa, out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang bacot juara liga-liga top di Eropa. Tapi sebelum itu, tanggal 29 kemarin Suarez Cino udah ganjil berusia 3 tahun ya wak geng. Kalian ucapin lah dulu selamat ulang tahun. Masih hitungan baru lah kan, baru 3 tahun soalnya. Yang lama kan nunggu Arsenal juara Liga Inggris. Buat ngerayain ulang tahun ini, aku juga ngebagiin voucher streaming video.com biar kalian bisa nonton final UCL dan final lainnya juga. Tapi kalau tim kalian gak masuk final, udah gak usah kalian ambil juga lah. Gak ada gunanya juga yang sama kalian itu. Vouchernya udah keletak di sepanjang video ini. Cara redeemnya udah ketaruh di kolom deskripsi, oke? Oke. Kita mulai dulu lah dari Liga Petani yaitu Ligue 1 Prancis, di mana PSG lagi-lagi keluar menjadi juara liga musim ini. Gak ada seru-serunya pun Liga Petani ini nol. Asyik PSG aja yang juara. Alah, liga yang gak petani dan katanya liga terbaik itu pun Asyik City aja yang juara. Yang lain cuma pelengkap ajanya. Apalagi Arsenal tumbal konten terusnya itu. Di match terakhirnya, biarpun PSG gagal menang, cuman seri mereka keluar sebagai juara karena poin orang ini gak bisa lagi dikejar sama tim lain. Selamatlah buat abang Messi ya kan, GG kali ya. Setiap tim yang dibela dia pasti juara. Tapi sejago-jagonya dia buat mendapatkan gelar, pindah pun Messi ke Terponggeham gak bakal juara juga yang Terponggeham itu. Cuma kemarin ku tengok-tengok gak ada Messi di video postingan juara Liga Prancis PSG kemarin. Nampak kali gak bakal di PSG lagi dia musim depan ya kan. Kayaknya mau main di Liga Arab dia ini. Rupanya nanti Messi ke Liga Arab, abang unta kita Ronaldo kemana coba? PSG? Enggak lah, ke Liga Yunani lah dia main di PAOK FC. Habis itu Messi tertangkap kering lebih memilih nonton Coldplay di Barcelona. Itu menandakan war tiket Coldplay lebih berharga daripada Piala Liga Prancis. Jadi buat kalian yang udah punya tiket Coldplay, bersyukurlah kalian. Yang tukar sama Piala Liga Prancis pun bisa itu. Makin lengkap lah koleksi piala yang dipunyai sama Messi. Beda sama yang satu lagi, katanya GOAT. Ternyata cuma jadi pelengkap ajangnya di liga yang paling menantang, yaitu Liga Arab. Ah, Liga Arab kok bisa pula menantang nol? Ya menantang lah wak geng. Saking menantangnya, abang unta kita Ronaldo pindah ke Liga Arab dengan alasan cari tantangan. Rupanya betul-betul tantangan buat tim yang dibelanya tapinya. Mau nggak dimainkan rugi, dimainkan jadi beban, serba salah ya kan? Oh iya, Saudi Pro League juga baru aja selesai dan juara musim ini adalah Al Ittihad dan koleksi 69 poin, unggul 4 poin dari peringkat 2 yaitu Al Nassr. Abang unta kita Ronaldo pun harus gigit jari di musim ini. Kita pikir dia pindah ke Liga Arab banyak lah yang dia dapatnya. Minimal juara liga lah. Ini jangan kan juara liga, top skor pun kalah dia. Ini adalah rekor juga buat Ronaldo. Karena dalam karirnya belum pernah sekalipun menang di Liga Arab. Liga Arab aja nggak mampu dimenangin, apalagi Piala Dunia. Next, kita ke Bundesliga Jerman yang udah selesai bergulir dan Bayern Munchen kembali lagi menjadi juara setelah comeback di match terakhir mengalahkan Köln dengan skor 1-2. Biarpun Bayern Munchen juga yang juara, tapi sempat drama kali di pertandingan terakhir ini. Di mana posisi Bayern Munchen kalah 2 poin dari pemuncak klasemen sementara yaitu Dortmund. Dortmund yang bermain di depan publiknya sendiri nggak berhasil menang dan cuma bermain imbang dengan skor 2-2 dengan Mainz. Udah di depan mata loh piala itu. Cukup menang aja loh kalian dan lawannya pun Mainz. Bisa pula orang ini nggak juara. Biawa, cukuplah suara Cinol kuning hitam yang paho. Jangan kalian tambah-tambahin lagi. Aduh. Sejak tahun 2012 nggak ada satupun tim yang bisa juara di Bundesliga kecuali Bayern Munchen. Padahal ini bisa aja jadi gelar pertama Liga buat Reus selama membela Dortmund. Itu pun akhirnya sirna di depan mata. Udahlah kawan-kawan anak ini banyak kali diambil sama Bayern Munchen. Ini piala yang harusnya diangkat pun diambil juga. Kejam kali ya Bayern Munchen ini. Selain Reus yang mengalami kekecewaan besar, Bellingham yang membela Dortmund di musim terakhirnya karena mungkin bakalan pindah ke Madrid, itu pun nggak bisa menahan air matanya. Harusnya bisa jadi kenang-kenangan dia lah ngasih piala buat Dortmund. Rupa-rupanya yang dikasih Dortmund cuma kenangan pahit. Biarpun begitu, fansnya Dortmund ini dewasa kali lah. Mereka tetap support tim kesayangan mereka, bukan malah menghujat apalagi turun buat rusuh. Ini Bundesliga, bukan Liga Wakanda soalnya. Sebaliknya Munchen musim ini bisa dibilang hoki lah bisa juara. Ya mau gimana lagi ya kan, sebenarnya Bayern Munchen ini pun udah ikhlasnya Dortmund juara. Udahlah Dortmund, kalian aja yang juara. Ah janganlah Bayern, segan kali aku. Udahlah, juara lah kalian. Ah kalian aja lah. Ya udahlah kami aja yang juara. Udah dikasih pun juara nggak mau kalian pawak kali pun. Selain itu, selamat juga buat Joao Cancelo yang dapat 2 gelar Liga dalam satu musim. Di City dia juara, di Munchen juga dia juara. GG kali ya, pandai kali dia milik klub ya kan? Jangan kayak si Joao Felix. Udah di La Liga hancur, di Chelsea malah lebih hancur lagi.
Di Bundesliga pun ada yang berbeda musim ini, di mana Union Berlin berhasil menembus zona UCL dengan menduduki peringkat 4 klasemen Bundesliga. Masuk ke UCL adalah pencapaian besar kali lah buat tim sekelas Union Berlin ini. Jangan kalian kira gampang masuk UCL ini ya. Kalian tanya aja lah Liverpool cemana susahnya. Itu pun gak bisa mereka dapat. Tapi ingat ya, jangan Chelsea kalian tanya. Gak usah lah dulu ditanya susahnya masuk UCL. Nyetak gol aja masih susahnya orang ini. Untuk Serie A udah tau lah kita siapa yang keluar menjadi juara ya kan? Dari semua liga top di Eropa, Serie A lah yang paling cepat menentukan juara liga di musim ini. Napoli akhirnya menghentikan adidaya dari Inter dan Juventus yang belakangan mendominasi liga. AC Milan juga sih, cuman orang ini bukan mendominasi liga, mendominasi Napoli iya. Ini juga udah kubahasnya di video yang ini. Khusus fans Napoli aja yang nonton ya. Fans Juventus nggak usah kalian tonton ini. Nanti kurang pula kebahagiaan hidup kalian. Cukup poin aja yang dikurangi, kebahagiaan jangan. Next, kita ke La Liga di mana Barcelona berhasil keluar menjadi juara Liga Spanyol musim ini. Barcelona udah mengumpulkan Piala La Liga sebanyak 27 kali sepanjang klub ini berdiri. Terakhir kali orang ini juara 3 musim sebelumnya lah. Habis itu mereka melawak sebelum akhirnya juara. Lokal, kalau Eropa tetap melawak juga nih orang ini. Gelar ini juga begitu istimewa buat Xavi karena menambah deretan nama yang sukses juara Liga sebagai pemain dan juga pelatih. Apalagi sekelas pelatih yang pengalaman melatihnya cuma di Liga Arab. Ini udah lebih dari cukup lah. Xavi ini berhasil membuat Real Madrid tengkurap musim ini. Real Madrid di UCL dibuat tengkurap sama City, di Liga sama Barcelona. Barcelona asuhan Xavi ini memang tampil impresif kali di Liga musim ini. Di La Liga ya, bukan di kompetisi Eropa. Kalau di kompetisi Eropa kayak UCL nggak lolos grup, turun kasta ke Liga malam Jumat Kliwon itu pun terpongkeng sama MU. Pertahanan Barcelona pun termasuk paling solid musim ini di Liga dengan cuma kebobolan 18 gol. Ini karena nggak ada Maguire. Coba kalau Maguire pindah, tambah 10 lagi lah jadi 28 kali orang ini kebobolan. Selain itu, ini adalah momen perpisahan yang cukup membanggakan buat Busquets dan juga Alba karena berhasil juara sebelum mereka angkat kaki dari tim yang banyak masalah ini. Tapi biarpun banyak masalah orang ini tetap bisa juara. Jangan udah klubnya banyak masalah, bermasalah pula dalam perebutan gelar. Di mana itu nol? Banyak lah, gak usah kita sebutin kali. Marah nanti fansnya, tapi kalau merasa ya nggak apa-apa juga sih. Selain Barcelona yang bakal main di UCL, ada Madrid, Atletico Madrid dan juga Real Sociedad yang berhasil nembus zona UCL buat musim depan. Dari kubu rival, Real gagal mempertahankan gelar Liga mereka musim ini. Padahal musim lalu orang ini berhasil mengawinkan gelar UCL dan juga Liga, tapi musim ini dua-duanya lepas dari genggaman. Memang kalau di La Liga nggak juara salah satu dari Liga Domestik atau UCL udah dianggap gagal lah. Karena sesungguhnya nggak ada saingan kedua tim ini. Yang lain kan cuma jadi pelengkap aja. Kalau cuma menang piala ciki-ciki, MU pun bisa ya kan? Memang Madrid menjadi tim yang gak konsisten musim ini. Padahal Barcelona bukan dalam performa bagus juga. Tapi yaudahlah, berbagilah kalian soal piala ya kan. Jangan asyik-asyik Madrid aja yang menang. Sekarang Piala Copa del Rey dikasih sama Madrid, Piala Liga dikasih sama Barcelona. Gitu juga kalau bisa musim selanjutnya, gantian kalian. Barcelona Copa del Rey, Real Madrid La Liga, ya kan? Terus kalau Piala Super Spanyol nol? Oh kalau itu kasih aja lah sama Tottenham, biar ada trofi orang itu, kasihan. Las, kita ke liga yang kata orang liga nomor 1 di dunia, tapi yang juara bisa ketebak tiap musimnya. Nggak ada bedanya sama Liga Jerman, Liga Inggris ini. Bedanya cuma banyak pemain bintang aja nya, selebihnya sama, itu aja yang juara. Kemarin itu EPL baru aja memainkan laga terakhirnya di mana MU berhasil memenangkan pertandingan terakhir mereka di kandang dengan skor 2-1 waktu menjamu Fulham. Terus ada juga Chelsea yang bermain imbang melawan Newcastle. Kemudian Liverpool yang juga imbang di kandang tapi skornya banyak 4-4 lawan tim degradasi Soton. Gaya kali lah mau masuk UCL, lawan tim yang udah suren aja pun gak menang. Kemudian ada juga Arsenal yang berhasil menang telak di kandang dengan skor 5-0. Wih, banyak kali skornya. Kalau udah pertandingan gak ada guna kayak gini, sok-sokan lah kalian menang besar. Menang besar pun kalian di main sini gak adanya gunanya. Karena gajah yang selama ini di atas sudah selesai dikuburkan. City di pertandingan terakhir terpongkeng di kandang Brentford, tapi gak ada pengaruhnya juga karena match sebelumnya orang ini udah mengunci gelar IPL sebanyak 3 kali berturut-turut. Gelar Liga musim ini menjadi gelar kelima dalam 6 musim terakhir. Cuma sekali aja nih orang ini gak juara. Udah bisa lah ya FA ini nge-ban Guardiola. Gak usah lah dia ini ngelatih di Liga Inggris ini. Ini aja pun yang menang, bosan kali. Tapi aku masih tetap pengen di Liga Inggris nol. Kalau kayak gitu Tottenham aja lah yang kau latih, mana tahu bisa juara ya kan. Oh kalau gitu Pau FC ada lowongan nggak nol? Soalnya mustahil juara Liga Inggris bersama Tottenham. Mending aku ke Pau FC. Man City juga masih berpeluang mendapatkan treble. Mereka masuk ke final di 2 piala yang masih tersisa. Di final UCL melawan Inter dan juga melawan MU di Piala FA. Dua-duanya menang gampang lah ini ya kan. Bukan apa ya kan, kalau lawan MU aja nanti bisa kalah, udah pasti bantuan dukun dan juga setan lah itu yang bertindak. Namanya juga setan merah ya kan. Kalau lawan Inter menang kayak mana nol? Berarti udah dibantu sama Orochimaru.
Dari awal liga sempat terseok-seok Manchester City ini sebenarnya. Cuma menjelang berakhirnya liga, mereka mainnya GG dan memanfaatkan Arsenal yang kehabisan bensin. Habis bensinnya karena kurasa dijualin si Jorginho bensinnya ke Chelsea. Itu pun udah dikasih bensin, Chelsea-nya malah jalan mundur, pawak kali ya kan. Arsenal ini sama halnya kayak Dortmund, disalib di akhir match. Biarpun gak sesakit Dortmund, tapi nyatanya samanya orang ini. Jarang peringkat 1, tapi hasil akhir sama-sama turun ke peringkat 2. Tapi mau gimana pun ini adalah pencapaian besar buat Arsenal lah, karena berhasil finish di peringkat 2. Bahkan udah berbulan-bulan orang sebenarnya di peringkat 1. Cuma takdir berkata lain, Arsenal harus mengubur mimpi mereka menjadi jawara IPL musim ini. Hal ini gak terlepas dari faktor mental para pemain Arsenal di akhir liga. Macam pepatah bilang, lebih gampang mencapai peringkat 1 tapi lebih susah buat mempertahankan. Kalau mau yang gampang-gampang ya ngetawain Arsenal aja lah. Udah gitu belum tentu juga di musim depan Arsenal bisa jadi title contender. Itulah Arsenal ini, ada kesempatan malah dibuang-buang pula. Mungkin bisa aja nih Arsenal ini juara, cuma gak enak sama tetangga Tottenham. Masa yang satu dapat piala yang satu enggak, jadi biar adil dua-duanya lah yang gak dapat piala ya kan. Kalau tetangganya Chelsea nol, oh kalau Chelsea lebih beruntung lagi. Piala memang gak dapat, tapi ada yang orang ini dapat. Apa nol? Ya dapat hikmahnya lah. Di posisi ketiga ditempatin sama MU yang mengoleksi 75 poin. Sebelumnya orang ini peringkat 4 menjadi peringkat ketiga setelah Newcastle bermain buruk di match-match terakhir. Main buruk pun slow aja Newcastle ini ya kan, gak apa-apa udah aman UCL. Bukan macam Chelsea ini, udah gak masuk kompetisi apapun tetap juga nyamin jelek. MU mengawali musim di IPL ini setelah berganti nakoda nggak berjalan mulus. Bahkan orang ini sempat terpongkeng sama rivalnya dengan skor 7-0. Tapi kalian tengoklah yang bantai 7-0 posisinya di bawah MU pula. Ya biarpun finish di bawah MU nggak begitu malu daripada terpongkeng 7-0 tadi. MU berhasil finish di peringkat ketiga dan kiper mereka De Gea menjadi kiper terbaik IPL setelah mendapatkan 17 clean sheet. Itu bukan semata karena dia jago juga, tentunya karena didukung sama kokohnya BMU dan gak mainnya Maguire. Haaland juga menjadi top skor di IPL dengan 36 gol. Ditambah lagi dia memecahkan rekor pencetak gol terbanyak dalam semusim Premier League. Bukan cuma itu, dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dan pemain muda terbaik Liga Inggris musim ini. Plus pemain terbaik tahun ini versi FWA. Biawak njay, semua gelar diborongnya bah. Kalau merangkap jadi kiper pun kurasa diborongnya juga gelar kiper terbaik itu. Bang, kok bisa gigi kali sih kok bang? Oh, Liga Inggris ini kayak Liga petani lainnya ya nol. Lama-lama kali semua backnya. Back yang keras di IPL ini cuma satunya, yaitu Maguire. Keras kepala tapinya. Di peringkat 4 diduduki oleh Newcastle, tim yang udah lama habis tapi kembali lagi naik ke papan atas IPL berkat duit dari Arab. Newcastle pun berhasil main di UCL musim depan dan menambah persaingan ketat di IPL. Ada banyak kali saingan di IPL ini, tapi yang jadi badut ya itu ajanya. Sementara itu, Liverpool juga berhasil tembus ke zona Eropa setelah mengawali musim ini dengan buruk dan pelan-pelan menuai hasil positif dan finish di peringkat 5 IPL. Biarpun gak masuk UCL, yang penting mainnya di Eropa, biar pemainnya di Liga Malam Jumat, yaitu Liga para pecundang tentunya. Selain Liverpool, yang main di Liga Malam Jumat adalah Brighton, tim pendatang baru yang buat ketar-ketir Big Six dalam beberapa tahun belakangan. Ini adalah pertama kalinya tim ini bermain di level Eropa. Selamatlah buat Brighton ya kan, semoga musim depan masih sering merepotkan tim besar IPL, biar makin seru liganya. Kalau bisa lu tonton yang baru promosi itu juga yang juara IPL, paten kali ya kan. Terus yang gantinya mereka degradasi siapa nol? Ya siapa lagi lah kalau nggak Everton, Arsenal, ya Chelsea. Terus yang lolos ke zona Conference League ada Aston Villa. Aston Villa juga menuai hasil positif semenjak berpindah tangan ke pelatihan dari Gerrard ke Unai Emery. Cocoknya di Ranger aja ya Gerrard ini melatih. Kalau di IPL sama aja kayak Lampard. Jago bikin masalah tapinya. Tottenham harus mengalami penurunan level di mana orang ini finish di peringkat 8. Sebelum Conte dipecat, dia berhasil membawa Tottenham ke 4 besar. Cuma dipecat pula dia. Berharap dipecatnya Conte ini bisa membuat Tottenham bertahan di zona UCL. Rupanya terlungkup pula di peringkat 8. Tim lucu kayak gini entah kenapa masih ada aja fansnya. Heran kali aku nengoknya. Kemudian 3 klub IPL yang turun kasta karena degradasi adalah Southampton, Leeds United dan juga Leicester City. Nah, juara tahun 2016 Leicester City ini harus terima degradasi karena performa buruk orang ini selama di liga musim ini. Kalau dua tim lainnya kayak Leeds sama Southampton memang cocok kali lah turun kasta. Ngapain lah bertahan kalau nggak bisa bersaing dan juga jadi bulan-bulanan Haaland tentunya. Tim promosi di musim sebelumnya berhasil bertahan kayak Nottingham Forest, Bournemouth, dan Fulham. Bahkan Fulham sampai bisa menembus 10 besar IPL. Yang bakal promosi ke IPL musim depan selamatlah buat Burnley yang berhasil menjadi juara Championship, diikuti sama Sheffield United dan juga Luton Town yang dalam 10 tahun terakhir masih bermain divisi 5. Gokil kali ya, stadionnya aja yang kecil tapi prestasinya besar. Inilah baru klub paten. Daripada ada tim yang stadionnya besar tapi prestasinya nggak ada kayak Tottenham.
Chelsea nol, nggak dibahas. Chelsea, apa lagi mau dibahas sama Chelsea? Main di UCL enggak, main di Liga Malam Jumat pun enggak, degradasi pun enggak juga. Nggak ada lagi yang bisa kita bicarakan. Kayak gitulah memang tim kalau rata-rata air. Mending jadi partisipan aja, nggak usah dibahas. Nggak dibahas pun udah lucunya orang ini. Kalau kita tengok prediksiku kemarin ya kan, ini prediksiku, ini hasil akhir klasemen Liga Inggris. Kalian tengok lah. Apa pula lah prediksiku Liverpool peringkat 2, aduh. Tottenham peringkat 3. Nah ini nih yang paling parah nih, Chelsea peringkat 4. Rupanya betul peringkat 4, tapi dikali 3. Nah Arsenal sebenarnya udah melampaui prediksiku sih. Tapi tetap aja lah pauk namanya kalau udah dipucuk unggul jauh nggak juara juga. Buat MU dan Newcastle, mau maaf lah ya, udah salah sangka aku ya kan. Apalagi Fulham yang kuprediksi bakalan degradasi. Rupanya bisa peringkat ke-10 demi trofi. 14 gol pula rupanya dia, bukan cuma 6. Udah gitu, Fulham ini bisa di atas Nottingham Forest-nya Lingard. Malahan Nottingham Forest ini yang hampir aja terdegradasi. Itu karena ada Lord Lingard kita. Padahal ini masih jarang loh dia dimainkan. Kalau aja dia sering dimainkan, yakin kali aku Nottingham Forest bakalan melesat jauh ke zona degradasi tapinya. Jadi prediksiku yang benar cuma 2, yaitu City juara. Ya kalau ini nenek-nenek pakai suntil pun tahu City bakalan juara ya kan. Sama Everton lah yang bisa pas kali ku prediksi di peringkat 17. Ten juga oke kan, benar 2 dari 20. Win rate-nya cuma 10%. Tapi itulah IPL ini penuh kejutan, kecuali juaranya ya kalau itu udah pasti. Yang lainnya ini susah kali ditebak. Bisa pula tiba-tiba tim jago jadi bodoh macam Chelsea. Bisa juga tim bodoh-bodoh jadi jago macam Brighton. Dan ada juga tim yang jago tetap jago macam City lah. Kayak ada yang kurang sih Nol. Apa yang kurang? Kalau tim yang bodoh tetap bodoh siapa Nol? Oh itu, ya Arsenal lah. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kalau kalian cemana prediksi kalian kemarin? Pada benar berapa? Cuti kalian lah di kolom komentar ya kan? Udah dulu ya geng, aku mau juara dulu untuk mengenang gajah Arsenal yang rela berkorban menjaga pucuknya City. Dadah geng.